Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suryadi di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Monasaruddin Banten dengan NIM 255061713 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung kelas 10 dengan materi berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Baiklah, sebelum kita ke KBM, kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doa. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum mulai pembelajaran, dalam hal ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa kita absen dulu ya. Muhammad Ridho sakit. Muhammad Gaji. Muhammad Ramadhanu. Muhammad Syahru. Monaya Sidni. Syahrul Fauzan. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, hasad, pengertian dan cara menghindari dan manfaatnya. Kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kelima, peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam bersama ini, Bapak akan memberikan motivasi untuk kita tetap belajar, bahwa yang namanya belajar itu tidak harus kita
dari guru, tetapi bisa belajar itu dari sekarang itu di zaman yang serba canggih ini bisa melalui teknologi, bisa dari YouTube, bisa dari internet, apalagi sekarang itu saya dukung dengan teknologi. Jadi kalau posisinya kalian tidak update ke teknologi, itu sudah ketinggalan sekarang. Maka walaupun kita mempelajari PAI, teknologi juga harus kita pelajari. Karena di zaman sekarang sudah ketinggalan. Ini termasuk Bapak menyampaikan materi ini menggunakan teknologi. InFocus itu termasuk menggunakan teknologi. Kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan sama Allah. Sebagai orang yang diciptakan sama Allah berarti pertama, jangan lupakan ibadah. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi pesan dari Bapak sebagai motivasi ini, pertama, belajar bukan hanya dengan guru saja, bisa melalui teknologi. Yang kedua, walaupun ada teknologi, tetap kita harus ingat kepada pencipta kita, yaitu Allah. Berarti beribadah. Baiklah, Bapak akan membentuk kelompok ya, nanti dari 1 sampai 5 ya. Silahkan berhitung mulai dari sini 1 sampai 5 ya. Silakan ke sana. 1, 2, 3, 2. Ya. Ya, mulai dari sini. Oke. Setelah terbentuk kelompok, silahkan yang ini sudah terbentuk kelompok semua ya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, kan sudah membentuk kelompok, berarti nggak usah dinilai lagi sama Bapak ya. Berarti ini kelompok dari yang sebelumnya ya. Ya, dari yang sebelumnya ya. Oke. Baik, sama ini Bapak akan menyampaikan materi ya. Menyampaikan materi tentang apa? Ini materinya tentang manfaat menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, ada namanya ria. Oke, siapa yang tahu apa itu ria? Ya, apa ria? Ria itu sifat mencari pujian dan sanjungan ketika melakukan amal ibadah atau perbuatan baik yang menyebabkan ibadah tersebut tidak ikhlas karena Allah. Itu ria ya. Oh, ternyata ria itu pingin disanjung ya. Ya, pingin, pokoknya semua amalnya itu pingin disanjung sama orang gitu. Itu ria. Oke, ada lagi sum'ah. Siapa yang tahu apa itu sum'ah? Ya. Sum'ah adalah sikap ingin didengar dan dipuji oleh orang lain. Oke, sum'ah. Jadi pingin dipuji. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, gitu. Jadi hampir mendekati antara ria dengan sum'ah. Ya, ada lagi takabur. Apa? Siapa yang menjawab takabur? Iya, silakan. Sombong, sifat membanggakan diri sendiri serta menganggap diri lebih unggul dan sempurna dari orang lain. Oke. Itulah takabur. Ada lagi terakhir ya. Terakhir. Hasad. Ada yang tahu hasad? Iya, apa hasad? Hasad adalah perasaan iri hati atau dengki terhadap nikmat, keinginan atau keberhasilan orang lain. Sertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang. Betul ya. Jadi itu tentang ria, sum'ah, takabur. Ini yang terjadi dalam diri kita ya. Kadang kita sebagai manusia itu ada sifat iri, dengki, hasud ya kepada orang lain, benar gak? Itu dalam diri kita gitu. Oke. Di sini
Nih, untuk lebih jelasnya, ini pengertiannya ya. Pengertian tentang sikap berpoya-poya. Berpoya-poya itu berarti sikap hidup menghambur-hamburkan uang dengan berlebihan. Dengan tujuan apa? Jadi untuk bersenang-senang, gitu loh. Punya harta banyak, punya segala banyak, maka dipakai untuk poya-poya. Apalagi sekarang itu kebanyakan hedonis. Hedon itu apa? Jadi yang penting kesohor, gitu loh. Yang penting kesohor. Tapi kantong tidak, gitu. Itu ya. Yang penting kesohor sekarang itu. Kebanyakan sekarang itu kayak gitu. Contoh yang di gambar ini. Ini lagi apa? Ini lagi shopping. Bagaimana cara menghindari sikap berpoya-poya itu? Pertama, ya, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oke, kita lanjut. Ria. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian ya. Ria itu apa tadi? Menurut bahasa itu pamer. Pamer ya. Menurut istilah, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada Allah selain Allah dengan tujuan mendapat pujian. Itu ria. Mana contohnya? Sekarang itu zaman canggih. Semua pingin dipamerkan, bener gak? Punya ini dipamerkan gitu ya. Punya itu dipamerkan. Ternyata itu ria ternyata. Gitu loh. Terus punya mobil mewah. Punya mobil mewah dipamerkan. Ya, punya mobil misalnya harga berapa? 20 miliar misalnya. Ya, punya mobil 20 miliar. Tapi tujuannya apa? Buat pamer. Buat ria, gitu loh. Supaya apa? Supaya dipuji sama orang. Wah, banyak hartanya. Wah, mobilnya juga bagus. Tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk pamerkan, untuk pamer, untuk ria. Kayak sum'ah, ya, sum'ah. Sum'ah itu apa? Menurut bahasa sum'ah itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa sum'ah itu menurut bahasa dipendengarkan oleh orang lain. Menurut istilah seperti melakukan sholat terus diceritakan kepada orang lain. Aku rajin loh sholatnya. Aku selalu sholat duha. Sama sholat duhanya gak ketinggalan loh, Cen. Tiap hari saya sholat duha. Bahkan saya sholat duha itu pokoknya saya sampai 11 rakaat. Saya sampai 11 rakaat loh. Tiap hari saya ini. Bahkan saya tiap hari puasa sunnah. Terus disampaikan kepada orang lain. Tapi dalam hatinya tujuannya apa? Itu tujuannya supaya apa? Supaya orang lain tahu gitu loh. Bahwa dia melakukan itu tadi pingin didengarkan sama orang, pingin istilahnya ada pengakuan dari orang lain gitu. Bahwa sekarang kan zaman canggih, bener gak? Baca Quran harus dibikin status, bener gak? Ternyata itu sum'ah. Ini mau mendekati juga antara sum'ah dengan ria itu hampir mendekati ini. Beneran? Coba, membaca Al-Quran itu ibadah bukan? Ibadah. Terus sholat ibadah gak? Ibadah. Aku mau sholat dulu ya, gitu kan? Itu ternyata sum'ah itu. Mau sholat Jumat dulu ya guys, gitu. Ternyata itu adalah sum'ah. Takabur ya, takabur nih. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian, takabur. Takabur itu berarti sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang. Takabur ini hampir mendekati tadi ke yang berpoya-poya ya. Jadi sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bersenang-senang, gitu loh. Padahal itu takabur. Berarti banyak sekarang orang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak yang tahu? Tidak. Artinya apa?
Kata Allah, jika kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah yang aku berikan, kata Allah, maka akan ditambah lagi nikmat gitu loh. Tetapi ketika kalian ingkar dengan nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Seperti banyak contoh ketika zaman Nabi Lut, kaum Sodom. Ama Allah diberikan apa? Diberikan, kan sudah diberikan nih laki-laki dan perempuan itu. Itu ternyata nikmat juga. Ada laki-laki, ada perempuan berpasangan, gitu loh. Tetapi mereka lebih pinginnya ke laki-laki. Laki-laki pingin ke laki-laki. Ternyata itu dulu kaum Sodom namanya. Ya, jadi otomatis Allah mengajab mereka. Karena kenapa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan suka sama perempuan. Ini menyalahi kodrat. Harusnya kan perempuan dengan laki-laki, ya. Ya, ini terakhir ya. Hasad berarti apa itu? Perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu lainnya, serta usaha nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Jadi perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik itu harta, kedudukan, merga, supaya menjatuhkan orang lain dengan cara apapun, merga, gitu. Ternyata itu maka menghasut orang lain, gitu loh, supaya dia menjadi jatuh, gitu. Ternyata apa namanya, itu termasuk ini mau mendekati juga ke iri ya. Ini mendekati juga ke iri. Sekarang Bapak pingin kalian ya sesuai kelompoknya, Bapak akan membagikan kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Tugasnya bagaimana? Tugasnya kalian tulis ya. Sebelum itu tulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, terus nama anggota kelompoknya siapa aja, ya, tulis. Nama anggota kelompoknya siapa aja, nama anggota kelompoknya tulis ya. Misalnya namanya Salsabila, tulis ya. Gitu, Kevin misalnya ya. Terus nanti sesuai ini materi yang tadi disampaikan ya. Nanti kalian kelompok 1 itu tentang berpoya-poya. Kelompok 1 tentang berpoya-poya. Kelompok 2 tentang ria. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 tentang ria. Belum. Sudah beres belum? Belum. Ya. Apa dicari ya? Yang udah beres ada? Belum. Bentar lagi, oke. Kalau yang sudah, silahkan dipresentasikan di depan ya. Perwakilannya untuk mempresentasikan di depan, silahkan. Semuanya perwakilan kelompok itu mempresentasikan ke depan ya. Silahkan yang mempresentasikan ke depan, silahkan. Tiap kelompok nanti mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya masing-masing ya, dan yang lainnya menanggapi presentasi yang disampaikan oleh kelompoknya. Perwakilan boleh, perwakilannya aja 2 orang boleh ya. Atau boleh ya silakan. Ya silakan. 2 orang boleh, 2 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tentang berfoya-foya. Nama anggota Salsabila, Puspa, Imam, Ganu, Fahri, Regi. Pengertian berfoya-foya adalah kegiatan menghambur-hamburkan uang atau harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Biasanya untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan kebutuhan penting. Dalilnya Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wal Meminjam uang hanya untuk ikut nongkrong di kafe mewah dengan teman-teman. Menghabiskan uang untuk konser atau liburan, padahal tabungan belum ada. Oke, silakan ada yang mau menanyakan atau menanggapi ya hasil dari presentasi kelompok 1. Kalau nggak ada boleh ke ini ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tentang hasad. Yang pertama, pengertian hasad. Hasad adalah rasa iri atau dengki terhadap kenikmatan, keberuntungan, atau kebaikan yang diberi hadiah. Kebaikan orang lain, sering mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan keburukan mereka, atau menutup reputasi orang yang didengki di hadapan orang lain. Kayak ada yang menanggapi, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok ini? Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang sikap pria. Nama anggota Ibu Muhammad Tidak Hakim, Rizal Aditya, Pengertian ria. Ria adalah sikap atau perbuatan menunjukkan awal kebaikan pada orang lain dengan tujuan ingin dipuji atau dilihat baik oleh mereka. Maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Contoh sikap pria memamerkan ibadah agar mendapat pujian, seperti bersedekah dengan jumlah besar hanya ketika ada orang lain atau mengunggah ibadah di media sosial demi dianggap soleh. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sunat. Kemudian, sunat adalah tindakan memperlihatkan amal soleh atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan tindakan baik dalam ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, atau bentuk kebaikan lainnya. Contoh, seseorang yang sholat dengan khusyuk di masjid tetapi terpikir dunia wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Oke. Dari kelompok kami. Ada yang mau ditanggapi dulu dari kelompok ini? Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo.
Cukup? Ya udah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan dengan baik ya materi yang tadi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Materi ini itu materi yang real yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang benar menggugah hati bahwa ini real, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Tadi dari kelompok 1 tentang apa? Nah, tentang berpoya-poya itu otomatis itu banyak sekarang yang terjadi ya dengan gaya hedon gitu ya. Jadi lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan. Tapi lebih baik istilahnya tekor ya daripada kesohor, yang penting kesohor. Dan banyak manusia ketika udah banyak hartanya dan banyak yang sombong. Udah punya harta banyak tapi sombong. Gitu. Manfaat dari mempelajari materi ini pertama, manfaatnya apa? Ya. Satu, supaya kita terjaga untuk terhindar dari sifat berpoya-poya dan hilangkan dalam diri kita itu sifat apa? Sifat ria. Ya, sifat ria. Ria itu apa? Jadi ini, segala apapun pingin semua orang itu tahu. Itu ria. Kita berharap semuanya kita dihindarkan dari sifat pertama ria, yang kedua sum'ah, ya, terus takabur dan hasad. Karena dalam diri kita itu ada sifat-sifat itu. Sifat-sifat yang ada dalam diri kita itu ada ya, ada dalam diri kita. Sifat serakah ada gak? Sifat tadi iri ada gak? Ya, sifat sum'ah ada gak? Ada, ya. Itu ada dalam diri kita. Dan ini termasuk ke dalam akhlak juga ternyata, ya. Jadi akhlak ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Ada akhlak yang jelek, ada akhlak yang baik itu. Dan materi ini menggugah kita bahwa kita harus terhindar dari sifat-sifat ini. Ya. Semacam refleksi ya. Semacam asesmen yang harus kalian nanti isi di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalian tinggal checklist saja, apa aja itu tinggal checklist saja ya. Jadi gampang ya, tinggal checklist saja nantinya ya. Oke, itu tinggal di checklist saja ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya. Lembar kerjanya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Itu mudah banget, tinggal checklist saja ya. Tinggal checklist saja. Tinggal checklist saja ya. Ya. Oke. Materi demi materi sudah kita lalui ya. Baiklah, kita silakan, ada yang mau mimpin doa untuk penutupan? Kalau nggak ada langsung aja sama Bapak ya. Oke, itu aja ya dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairunas anfa'um linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.